Halo Nerders, welcome back to my channel Pemirsa Kaizo. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di konten yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah konten tutorial. Oke cuy, di konten tutorial kali ini nih gua mau ngasih suatu cara atau solusi buat kalian yang pengen live streaming tapi internetnya itu kurang oke ya, yang masih di bawah 5 Mbps untuk uploadnya. Nah, sedang kita tahu ya, kalau misalkan kita pengen live streaming dengan baik, optimal, real time ya, interaksi kita real time, itu minimal upload dan download kita itu 30 Mbps. Lebih bagus lagi sih 50 sampai dengan 100 Mbps cuy. Nah oke, jadi kali ini gue mau ngasih suatu cara ya buat kalian yang masih uji coba, masih percobaan, ataupun yang memang kalian ini sudah live streaming tapi kalian pengen tapi kalian ini lagi berada di luar kota yang internetnya itu enggak sebagus yang di dalam kota begitu cuy. Nah tapi ingat ya, cara seperti ini jangan kalian terapkan permanen, karena gue takutnya mempengaruhi ke viewers kalian cuy. Nanti takutnya viewers kalian itu pada kabur ya. Jadi gue usahain ini hanya untuk sementara aja sifatnya ya, maksimal 1 bulan kalian mau menggunakan cara ini, sisanya tetap kalian wajib upgrade internet kalian untuk yang ke lebih baik begitu cuy. Nah oke, sekarang kita akan langsung masuk ke layarnya ya, layar tutorialnya. Dan yang harus kalian siapkan adalah aplikasi OBS cuy. Jadi kita buka aja aplikasi OBS-nya. Kenapa kita harus pakai aplikasi OBS? Karena kalau misalkan kita menggunakan Streamlabs itu jauh lebih berat. Kalau misalkan kalian menggunakan Prism Live itu masih kurang stabil. Jadi gue rekomendasikan kalian yang internetnya masih kurang memadai, ya kita tinggal pakai OBS aja dulu. Oke, kita langsung masuk ke dalam layar tutorialnya. Oke, setelah kalian buka OBS ya, kalian tinggal buka aja di bagian settingnya ini ya. Caranya gampang banget cuy. Oke, kita udah buka setting. Nah langsung kalian masuk ke bagian yang namanya output. Nah di output ini ya cuy ya, lu pilih yang bagian yang namanya advance ya. Kalau misalkan simple itu gua kurang rekomendasi, jadi kalian pilih yang advance aja. Nah oke, advance. Nah lalu kalian pilih yang bagian encodernya ini. Encoder ini adalah sesuai dengan VGA yang kalian pakai. Kalau misalkan kalian yang nggak ada NVIDIA NVENC H264 New ini nggak jadi masalah. Kalian pakai yang X264 pun juga nggak masalah. Oke, selanjutnya kalian di bagian Enforce Streaming Service Encoder settingnya, lu jangan checklist. Jadi kalian unchecklist aja ya, jangan di checklist, dia unchecklist aja. Lalu kita masuk ke bagian rescale outputnya. Rescale outputnya pun juga jangan kalian checklist. Jadi biar aja meskipun kalian internetnya lambat, kalian tetap bisa ngasih 1080 ya resolusinya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian sini, rate controlnya tetap di CBR. Nah lalu kita masuk ke bitrate. Di bitrate karena internet kalian di bawah 5 Mbps untuk uploadnya cuy. Jadi gue rekomendasiin kalian kasih di 2000 sampai dengan 2500 bitrate. Tapi gue masih percaya lu settingan ini kita masih bisa kuat di 2500. Oke, jadi kita akan kasih 2500 untuk masalah bitrate-nya ya. Nah, lalu keyframe intervalnya pun juga kita tetap kasih 2. Nah, lalu sekarang kita masuk ke bagian yang paling pentingnya, itu adalah di bagian presetnya cuy. Di bagian preset ini kalau misalnya kita buka itu ada beberapa pilihan yang mungkin kalian belum tahu ya. Jadi gua bakal jelasin satu-satu. Kalau misalkan kalian pilih yang paling atas ini, yaitu yang di bagian maximal quality, adalah dimana kalian pengen live streaming tapi menghasilkan kualitas gambar yang sangat bagus banget. Itu gua pakai maximal quality karena gua di sini maksudnya pengennya tuh ngeliatin hasil gambar gitu. Oke. Nah lalu di bagian kedua aja masih ada yang quality. Yang quality ini ya biasa aja, hampir sama sebenarnya maximal quality dan quality itu nggak ada bedanya ya cuy ya. Nah lalu di sini adalah performance dan maximal performance. Jadi performance di sini gambar kalian akan sedikit agak ngeblur, tapi kalian lancar gitu, nggak akan ada istilahnya buffering. Jadi penonton kalian itu akan tetap nyaman meskipun gambar kalian itu agak sedikit ngeblur. Nah lalu di sini yang nggak gua rekomendasikan adalah di bagian 1, 2, 3 ini, low latency quality, dan low latency performance. Apa sih itu low latency? Low latency itulah dimana kalian melakukan live streaming tanpa adanya delay sedikit pun. Delay di sini maksudnya adalah delay antara kita dan ke penonton. Nah biasanya live streaming mau dimanapun live streaming itu tetap masih ada waktu delaynya sekitar 10 detik, 30 detik, dan maksimal di 1 menit gitu cuy. Nah di sini biasanya untuk low latency ini untuk yang memang streaming info gitu, berita, dan mereka pasti rata-ratanya pakainya yang low latency. Nah untuk settingan internet kalian yang memang kurang memadai, kita akan pakainya di sini adalah performance. Oke, jadi kita pakainya bagian performance. Lalu untuk di bagian profilnya kita pilih yang main. Oke, jangan yang high, nanti terlalu tinggi banget.
Oke, lalu di sini lock ahead-nya kalian jangan checklist, terus visual tuningnya itu kalian checklist, GPU-nya kalian 0 dan maksimal B-frames-nya yaitu 2. Oke. Lalu kalian tinggal pilih apa aja dan kalian masuk ke bagian yang namanya advance ya cuy. Di bagian advance ini lalu kalian pilih untuk bagian settingannya yang bagian namanya stream delay. Jadi di sini gua bakalan ngasih trik gimana caranya itu supaya di saat kalian live streaming ya cuy, itu akan terjadi delay. Jadi kalau misalkan internet kalian yang memang kondisinya lemot, gua lebih rekomendasiin kalian menggunakan delay. Untuk apa? Untuk antisipasi keyframe yang masuk ataupun keyframe yang dikerjakan dalam si suatu CPU ini dikirimkan ke YouTube itu dikumpulkan dulu, baru ditayangkan ke penonton. Nah, itu lebih baik dibanding kalian nanti penonton kalian mengalami buffering. Jadi kita akan menggunakan yang namanya delay. Di bagian stream delay ini, lu tinggal pilih yang enable. Nah, lalu untuk durasinya di sini lu bisa perkiraan. Kalau misalkan parah banget si uploadnya, begitu kalian live streaming orang yang masih ngalamin buffering, lu pakai maksimal di 180. Jadi kalian delaynya itu sampai 3 menit. Ya ini biasa delay untuk kayak turnamen gitu cuy ya. Tapi kalau misalkan kalian ya cukup lah di 30 sampai 60 detik, di saat 30 detik sampai 60 detik gitu cuy. Tapi gue rekomendasiin lebih aman lagi itu di 60 detik. Jadi kalian 1 menit ngomong begini, nah 1 menit kemudian itu baru ditayangkan ke viewers begitu cuy. Jadi biar apa? Biar mengantisipasi yang namanya buffering. Ya memang agak sedikit menjebalkan, tapi daripada kalian gak melakukan live streaming sama sekali begitu ya. Oke, di sini kita di enable aja, langsung put off point increase delay where reconnecting. Kalau misalnya terjadi sesuatu kepada internet kalian nge-DC, kalian masih bisa tetap mereconnecting dengan baik. Oke, di sini automatic recordingnya kalian enable dan relative delaynya di 10 detik. Maksimum retisnya di 16 kali. Oke, nah maksudnya jadi biar kalian nge-retry, kalau misalnya kalian disconnect per 10 detik itu bakal terus mereconnect. Nah seperti itu ya. Lalu di maksimum retisnya ada di 16. Oke, lalu tinggal apply aja dan oke. Nah seperti itu cuy. Nah oke cuy ya, begitu aja untuk masalah settingan gimana caranya kalian live streaming di koneksi internet yang sangat rendah. Jadi sistemnya kita akan menggunakan sistem delay yang ada di si OBS nya itu cuy. Nah sekarang logikanya begini ya, kenapa ada yang namanya sistem delay. Jadi sistem delay itu diperuntukkan untuk yang memang internet kalian itu di bawah rata-rata. Nah ini contohnya nih, misalkan kalian menjadi seorang reporter dan harus melakukan live di suatu daerah, misalkan di pegunungan yang gunungnya itu mengalami kebakaran misalkan cuy. Nah kalian harus melakukan live streaming di sana ke berita gitu, untuk ulasan berita. Nah caranya itu adalah mereka melakukan delay yang cukup lama, yaitu di sekitar 1 menit sampai dengan 3 menit. Ini untuk mengantisipasi kalau misalkan kalian ada, pasti nanti akan dapat peringatan, beberapa peringatan di layar OBS itu kalau misalkan kalian do frame ataupun disconnect, itu nggak jadi masalah. Meskipun ada peringatan disconnect ya cuy ya, itu akan tetap si OBS itu mengumpulkan dulu si datanya, baru dikirimkan ke YouTube hasil utuhnya. Jadi si penonton kalian itu akan merasa seperti kita itu kayak merekam si video game begitu cuy ya. Nggak apa-apa untuk sementara. Dan yang memang internet kalian ini memang internet itu kita nggak bisa mengakalinya. Kalau PC sih masih bisa kita upgrade, tapi kalau misalkan internet yang memang kalian berada di daerah-daerah tertentu yang internetnya hanya ada satu provider, itu ya mau nggak mau ya, daripada kalian nggak melakukan live streaming sama sekali, lu bisa menggunakan cara gue seperti ini. Dan oke, mungkin sekian aja untuk video dari gua ya cuy, dan kita nanti akan ada tutorial-tutorial lagi untuk yang basic live streaming ya, untuk yang para pemula ataupun yang memang sudah pro ya cuy ya. Dan jangan lupa dan karena semuanya pada waktunya, hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kaum budiman. See you next video. Bye.